Halo Sobat Insight, kembali lagi di Insight Podcast. Get your new insight. Oke, jadi di episode Insight Podcast kali ini kita berdua nih bareng aku, Sarah dan juga Nala. Nah, biar kita makin akrab dan juga manggilnya gampang, kita ada panggilan nih, namanya adalah Insight with Nala and Sarah. Bener banget, Insight siap membawakan topik yang gak kalah seru daripada episode yang pertama nih, yang pastinya itu relate sama kehidupan mahasiswa. Nah, apalagi di Insight Podcast kita kali ini tuh kita udah lama banget sih nggak ketemu, mungkin sekitar 3 bulan ya. Dan jujur aku kangen banget dan bersyukur juga pada hari ini kita bisa kumpul lagi dan juga ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kalau di Insight episode pertama kita udah bahas Law of Attraction bareng Bu Tiara. Kalau kali ini topiknya pasti gak kalah seru gak sih Kak? Bener banget, kita bakalan ngomongin fenomena yang sering banget gitu terjadi di permahasiswaan dan sering menjadi problem yang gak pernah selesai gitu ya di dunia perkuliahan. Aku pengen spill dikit nih fenomenanya gimana. Jadi kita sebagai mahasiswa kan banyak banget ya tugasnya, belum lagi kegiatan-kegiatan di luar sana yang bikin kita tuh tambah pusing, tambah capek dan bikin kita kadang nggak ada semangat belajar lagi gitu. Wah, kalau aku boleh tebak, topiknya tentang academic burnout bukan? Bener banget Nala, jadi di Insight Podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang academic burnout, fenomena yang sangat sering terjadi gitu di permahasiswaan. Dan kita bakalan lebih diskusi lebih banyak lagi nih Nala, bersama dengan narasumber yang super duper inspiring dan juga banyak banget prestasinya. Siapa tuh? Beliau adalah Kak Arifatun Nazila, mahasiswa program Digital Office Management Universitas Erlangga, juga penerima PBSB XLPDP Scholarship 2024 dan masuk dalam top 10 Most Outstanding Student Universitas Erlangga 2025. Jujur itu keren banget, tapi nggak cuma itu loh Nala, ada masih banyak lagi nih, aku mau sebutin ya. Jadi Kak Zila ini juga pernah menjadi pemenang utama di International Videography Climate Change, juga peraih gold medal International Essay di Pancasila University, dan juga masih banyak lagi prestasi di kancah internasional maupun nasional nih Nala. Kalau tadi yang disebutin itu prestasi akademiknya, tapi Kak Zila ini juga aktif di organisasi, juga public speaking dan volunteering. Jadi topik yang akan kita bawa itu pasti bakal relate banget sama narasumber kita kali ini. Setuju banget. Oke, jujur aku dan juga Nala dan tentunya Sobat Insight di rumah pasti udah gak sabar gak sih untuk ngebahas bersama narasumber yang keren ini. Mungkin kita bisa langsung panggil aja kali ya. Halo Kak Zila. Halo. Halo, gimana nih Kak Zila kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat sampai detik ini. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat banget ya. Habis ini kita langsung lanjut kelas setelah podcast ini. Jadi biar sama-sama berprestasi juga gitu kalau kayak Kak Zila. Iya, kabarnya juga baik banget. Aku beneran excited banget untuk menunggu hari ini dan bisa berdiskusi langsung ya tentunya dengan Kak Zila. Kalau aku tadi udah baca sekilas tentang banyak banget nih kegiatannya Kak Zila. Terus juga ada prestasi akademik dan non-akademik. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya Kak Zila pada akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Zila. Untuk kesibukan saat ini, aku menjalani akademik tentunya, magang, lomba, dan juga organisasi. Karena aku juga menjabat sebagai ketua di Lamongan, jadi harus bolak-balik PP dari Surabaya Lamongan. Banyak banget ya kegiatan yang diikuti oleh Kak Zila ini. Tapi dengan kegiatan Kak Zila yang sebegitu banyaknya, tapi masih bisa berprestasi di akademik maupun non-akademik. Nah, menurut Kak Zila sendiri, karena kita temanya kali ini kan tentang academic burnout nih. Kalau Kak Zila sendiri, tahu nggak sih apa itu academic burnout, atau jangan-jangan Kak Zila sendiri lagi ngalamin atau pernah ngalamin gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau academic burnout, yaitu kelelahan berkepanjangan, tapi yang mengenai fisik, mental, dan kognitif atau sosial kita juga. Aku pernah ngalamin karena waktu itu lagi barengan juga lomba organisasi dan juga akademik. Waktu itu lagi burnout-nya, dan kayak yang awalnya kita excited sama akademik, kayak nggak mau ikut campur di akademik itu gitu, karena udah burnout, lelah. Gitu. Jadi sebenarnya semua mahasiswa itu berpotensi mengalami burnout ini ya, kayak.
Bener banget. Nah, menurut Kak Zila nih, apakah organisasi kampus atau kegiatan eksternal di luar akademik itu, apa menurut Kak Zila apa semakin menambah menambah beban pada diri Kak Zila atau semakin menjadi penyeimbang bagi antara akademik dan kegiatan non-akademiknya Kak Zila nih? Kalau dari aku sendiri, organisasi ataupun magang gitu di luar kampus itu sebagai penyeimbang. Karena kalau kita akademik terus juga bosen juga dan kita nggak dapat soft skill-nya gitu. Kita juga bisa cari soft skill atau relasi-relasi dari kegiatan magang, apalagi organisasi gitu. Kalau magang juga kita tahu dunia realnya, ya hanya apa teori-teori aja di perkuliahan. Karena aku juga di vokasi, juga harus tahu realnya gimana di dunia kerja gitu. Jujur aku setuju banget sih sama Kak Zila, itu kayak aku juga ngerasain gitu Kak, ketika akademik itu kan banyak banget ya kita harus belajar, makanya aku kayak mencari kepanitiaan dan disitulah aku ketemu dengan banyak temen dan kayak jadi banyak temen main juga gitu, jadi bikin gak stres akademik sih, agak mengurangi ya, Jadi gitu. menurutnya Kak Zila dan Sarah ini, kegiatan eksternal di luar akademik itu menjadi penyeimbang ya. Jadi, bukan menjadi penghambat dari kita sebagai mahasiswa gitu. Kalau kita dari tadi ngebahas tentang burnout itu kan artinya burnout itu nggak langsung terjadi ya Kak, pasti akan adalah penyebab atau yang menyebabkan dari burnout itu sendiri. Kalau menurut Kakak, faktor apa aja sih yang paling sering gitu memicu untuk terjadinya burnout? Apakah hanya, beban akademik saja atau mungkin faktor eksternal gitu Kak? Gimana? Oke, kalau dari aku nggak hanya dari beban akademik, kalau kita sebagai mahasiswa, tugasnya itu numpuk banget. Apalagi kalau anak saintek ya, kalau aku sosu masih agak bisa ngerem dikit. Tapi kalau saintek, kalau dari cerita temanku itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu lanjut kelas, nanti malamnya sampai jam 3 subuh itu masih ngerjain praktek gitu. Wow. Iya. Terus kalau tadi gitu, ngeremnya itu masih bisa dan Faktor. faktor-faktornya itu biasanya dari eksternal juga ada karena lingkungan kita, terus juga ada tekanan dari orang tua ataupun lain-lain, jadi nggak hanya beban tugas gitu. Oke, jadi intinya faktor eksternal pun juga mendukung ya adanya burnout itu sendiri. Tapi Kak, kalau kita lihat kan sebenarnya beban akademik itu nggak bisa kita hindarin ya, karena memang sistemnya udah seperti itu ya. Tapi kalau menurut Kak Zila gimana sih kayak apakah sistem pendidikan yang udah disetting ini itu tuh berperan besar gitu loh dalam menciptakan burnout? Atau mungkin lebih ke gimana cara mahasiswanya itu untuk mengelola diri? Jadi dia emang belum bisa mengelola diri aja makanya jadi burnout gitu. Kira-kira. Kalau cara mahasiswa mengelola diri sendiri itu harus set boundary sih. Jadi nggak harus kegiatan banyak-banyak, tapi kita juga harus tahu prioritas kita. Karena nggak hanya di Indonesia burnout itu, bahkan di luar negeri. Karena kayak survei yang pernah aku baca di Green Asia Network, banyak dari mahasiswa di Korea Selatan itu setengah mahasiswanya itu burnout. Dan kalau di Iran itu banyak yang dari saintek seperti yang aku bilang, karena itu beban kerjanya atau beban tugasnya itu lebih banyak. Oh, lebih banyak ya. Oke, jadi lebih ke diri sendiri ya. Jadi bukan sistemnya ya. Gimana kita diri sendiri itu tuh bisa mengatasi burnout itu. Karena burnout itu kan semua orang ya. Dan bagaimana akhirnya sampai ke kita gimana cara kita untuk mengatasinya aja yang berbeda dari individu ke individu yang lain. Kalau tadi aku yang sempat mention dari yang Kak Zila jelasin, ada faktor-faktornya. Nah, menurut Kakak sendiri, berarti kan, sebelum kita burnout itu pasti ada tanda-tandanya nih. Nah, kalau menurut Kak Zila, bagaimana ya kita sebagai mahasiswa itu bisa menyadari lebih awal gitu dari tanda-tanda burnout itu sebelum sebelum semuanya menjadi lebih terasa berat gitu loh, Kak? Kalau dari aku sendiri karena juga pernah burnout, itu pasti kelelahan di awal. Kayak mau nyentuh tugas itu males banget. Di burnout. Kayak yang awalnya exciting tapi kok nggak mau cawe-cawe gitu. Terus juga kurang fokus dalam mengerjakan apapun gitu. Oke, jadi kurang konsentrasi gitu ya. Dia kayak udah nggak fokus nih buat ngajak ngobrol tuh udah kemana-mana gitu ya pikirannya. Ibaratnya raganya di sini tapi pikirannya di mana. Nah, Nah, benar itu banget. burnout ya, itu Itu berarti salah satu tanda-tanda tanda. burnout ya, Kak, Iya. ya? Nah, Benar sih. ini jadi penting banget sih buat teman-teman sobat insight yang ada di rumah. Kira-kira kalau teman-teman udah mengalami gejala yang mungkin dari Kak Zila udah bilang, itu bisa lebih aware. Oh, bisa jadi aku lagi burnout nih. Jadi kalian tuh bisa mengantisipasi dari awal. Jadi penanganannya itu tuh akan lebih ringan ya daripada diterusin sampai burnoutnya parah. Terus pasti kan penanganannya jadi lebih ribet gitu ya.
Nah, jadi banyak sih Kak, ini kasusnya nggak cuman teman-teman, tapi juga aku juga. Jadi kalau burnout itu tuh kayak kita tuh nunggu gitu loh. Jadi kita nggak mengatasi tapi, punya pemikiran kalau burnout itu pasti hilang sendiri. Jadi kita nggak ada pikiran tuh buat mengatasi sama sekali. Nah itu kan nggak baik ya Kak, karena kita berarti nggak ada langkah dong buat mengatasi, kita cuma ngebiarin sampai itu lupa mungkin ya. Nah kira-kira kalau burnout itu tuh terus-terusan gitu kita pendem, kira-kira ada nggak sih Kak dampak, jangka panjangnya gitu ya, terutama dalam bidang akademik maupun, kesehatan mental mahasiswa itu sendiri? Kalau dampak jangka panjangnya itu bisa stres berkepanjangan ataupun juga bisa bunuh diri. Karena seperti yang aku baca juga dari survei di Kompas, itu mahasiswa di Malang karena tugas-tugas banyak, terus apalagi waktu skripsian itu banyak tekanan-tekanan, itu jadi dampak jangka panjangnya burnout. Apalagi itu ngena juga ke mentalnya mahasiswa. Oke, berarti jangan dipendem terus ya, Iya. kita harus dari awal tuh Mitigasi. iya benar Betul, benar mitigasi. banget. Kira-kira kalau dari Nala itu sendiri, pernah nggak sih ngalami burnout? Kalau aku sendiri, aku sering banget ya ngalamin burnout, apalagi peralihan antara semester ini yang menurut aku agak-agak berat ya, karena semuanya kayak terasa agak mengagetkan gitu. Tapi saat aku mengalami burnout itu, biasanya aku alamin itu aku emang kayak nggak bersemangat gitu buat kelas pun itu udah males, buat lihat tugas males ngerjain, apalagi buat, menjalankan aktivitas yang mungkin di luar akademik yang bikin aku tambah berat gitu menjalankan, dan itu biasanya aku atasin dengan aku, lebih menyadari sih, lebih aware apa alasan aku gitu. Jadi, apa alasan aku datang, apa alasan aku ada di Universitas Airlangga ini, terus apa alasan aku join organisasi ini. Jadi aku menyadari lebih awal bahwa, alasan aku itu menjadi, alasan yang harusnya pengingat gitu, biar nggak burnout ini nggak terlalu berkepanjangan, jadi aku bisa mengatasinya sendiri gitu. Oh begitu. Jadi sebenarnya sama sih Nala, karena kita sama-sama semester 3 dan semester 3 ini tuh bener-bener banyak banget Kak kegiatannya dan Iya. matkulnya tuh banyak dan bikin stres gitu ya. Jadi kayak agak pertanyaan sih gimana buat ngatasinya. Soalnya kalau kita lihat Kak Zila tuh kayak bisa imbang gitu ya antara Akademik. prestasi sama yang prestasi akademik dengan dan non akademik. Kita jadi kepo gitu ya. Iya. Caranya gimana? Oke. Kalau Kakak sendiri, apa sih yang biasa Kak Zila rasain kalau lagi burnout itu? Kalau Kak Zila sendiri ya, biasanya kalau lagi burnout itu yang paling bikin mengganggu itu apa ya, Kak? Kalau yang bikin mengganggu itu pasti aku kalau mau ngerjain tugas itu udah nggak bisa. Jadi aku harus dari sana dan ya udah itu berarti titik lelah aku. Jadi aku harus kembali riset ulang. Entah itu dengan tidur ataupun journaling. Aku suka journaling kalau lagi burnout. Oh, jadi journaling itu bisa membantu Kak Zila untuk keluar dari burnout itu Betul. ya? Karena mengekspresikan juga ada di situ. Oh, kalau Kak Zila sendiri dari journaling itu apa yang Kak Zila tumpahkan? Apa Kak Zila sekedar cerita aja atau Kak Zila, menulis sesuatu cerita atau bagaimana kalau Kak Aku Zila? kalau journaling biasanya nulis cerita sama masalah-masalah yang nyebabin aku burnout gitu. Oh, jadi Kak Zila tumpahin aja di tulisan gitu, dan itu membantu Kak Zila buat, figure out dari burnout itu sendiri ya, Kak? Keren banget. Tapi dari dampak-dampak yang udah disebutin sama Kak Zila tadi, ada yang bisa sampai bunuh diri, ada yang stres berkepanjangan. Emang burnout ini punya dampak yang gede banget ya kalau Benar. nggak dari awal kita sadari gitu. Kalau Kakak sendiri yang sedang mengalami burnout, strategi atau langkah apa yang sering Kakak lakukan untuk mengatasinya? Apakah dengan me time atau ada tips and trick khusus atau bisa menyusun skala prioritas gitu, Kak, kalau Kak Zila? Kalau dari aku sendiri ngatasin burnout, susun skala prioritas terlebih dahulu. Dan aku main ke alam, karena itu sebagai refresh aku. Even aku baca buku pun itu harus kayak depan kawan-kawan, ataupun depan sawah. Karena aku asalnya dari Lamongan, dan itu di depan rumahku kayak sawah-sawah pekarangan. Itu jadi aku langsung baca buku di situ, suka banget kalau lihat hijau-hijau. Dan jangan lupa hubungan dengan Tuhan. Itu juga yang menjadi penyeimbang kita. Sebenarnya aku pernah sih Kak, jadi lagi burnout terus aku cek di Google kan gimana buat ngatasinnya, salah satunya bener sih dari kata Kak Zila kalau kita ngebaca buku. Tapi waktu itu di rumah aku bukunya tuh tentang self development dan itu tuh justru malah bikin aku tambah stres lagi. Jadi kayaknya disesuaiin ya Kak ya, kayak jenis bukunya iya harusnya. juga yang sesuai. Iya, Biar benar. nggak tambah tekanan. Jujur bener bener. Kalau Kak Zila tadi sempat mention buat lihat yang
alam-alam kembali Iya. back to nature gitu ya Kak, kayak lihat alam gitu. Kalau Kak Zila di Surabaya sendiri mungkin ada rekomendasi buat kita nih kalau lagi burnout, pengen ikut tipsnya Kak Zila buat baca buku ringan di alam-alam gitu. Kalau Kak Zila di Surabaya biasanya di mana ya Kak? Kan biasanya di Taman Harmoni itu ke sana. Taman Taman Harmoni itu. Teman-teman bisa ngikutin nih tipsnya Kak Zila nih. Kalau lagi burnout, kalian bisa baca buku yang ringan-ringan di Taman Harmonis pada sore-sore hari, syahdu banget. Mungkin kita next bisa ke sana bareng-bareng kali ya. Tuh ya. Kita mau aplikasikan cara Kak Zila nih untuk mengatasi Tapi stres semoga ya. kita nggak lagi burnout bareng-bareng ya, biar nggak stres bareng-bareng. Tapi menurut menurut Kak Zila, apakah peran lingkungan sekitar itu penting untuk mengatasi burnout atau peran sekitar itu mendukung kita untuk mengatasi burnout itu? Penting banget menurutku. Oke. Selain journaling juga, kita juga bisa cerita ke temen. Karena kalau kita pendem sendiri itu nggak enak juga, beban dipikir sendiri. Tapi kalau cerita ke teman atau ke orang terdekat itu usahakan yang bisa dipercaya juga. Hmm. Itu Tapi bisa mengurangi bebannya. Oh iya. benar-benar Kak Zila. Tapi ini sih Kak Zila, mungkin itu problem semua orang juga ya. Contoh kita udah ngerasa stres, terus kita pengen cerita nih ke teman, tapi kayak kita kepikiran gitu loh. Kayaknya temennya juga sama-sama burnout gitu loh. Karena kan pasti bebannya juga sama ya kan, atau mungkin bahkan dia lebih parah. Jadi kayak kita agak sungkan gitu loh Kak buat cerita. Kira-kira gimana ya? Mungkin berarti gantinya ke dukungan keluarga kali ya kalau nggak teman. Iya, Oh, betul. Berarti Kak Zila kalau lagi burnout ini ya, mencari dukungan dari lingkungan sekitar, mungkin lagi sedih, lagi, "Aduh aku stres banget, overwhelmed," gitu. Jadi Kak Zila mencari, teman yang asik buat diajak cerita. Mungkin tadi ke Taman Harmoni tadi bareng teman bisa ya Kak, itu salah satu pendukung faktor eksternal. Nah, Dan ini aku juga pernah ke Taman Harmoni itu sama yang temanku tadi yang saintek. Karena oh iya. ini benar-benar burnout. Hmm. Karena dari Senin sampai Jumat, bayangin dari jam 7 sampai jam 3 itu full kayak gitu terus. Ah. Diulang-ulang terus. Oh. Kita biasanya deep talk di sana, terus journaling bareng di sana. oh jadi dengan kegiatan yang sama dari Senin sampai Jumat, kita ulang terus itu pasti aduh itu nggak bisa kebayang ya. Nah kalau dari Kak Zila sendiri, apa ya, kayak kasus burnout dari lingkungan Kak Zila sendiri yang paling mungkin menurut Kak Zila sampai parah banget gitu, mungkin kalau temennya ada yang sampai gimana. Kalau aku sendiri, dulu temen aku yang lagi burnout itu sampai dia nggak mau makan nih Kak, dia bener-bener mengunci ruangan dia mengurung diri, dia nggak bales chat sama sekali, sampai nggak mau makan gitu. Dia bilang, "Aku capek banget sama tekanan ini, tekanan akademik," gitu. Apakah Kak Zila juga pernah menemukan kasus yang sama seperti itu? Aku pernah menemukan tapi di SMA aku dulu. Oh. Dia itu anaknya yang aktif juga, tapi belum bisa bagi waktunya gitu. Jadi dia waktu burnout itu juga mengurung diri, terus pernah nggak makan sampai beberapa hari, 2 hari juga pernah. Nggak mau ketemu orang juga dan puasa media sosial sih dia. Oh. Jadi teman Kak Zila pernah menemukan hal yang serupa ya Kak, sampai 2 hari. Berarti dia sampai parah banget tuh. Teman-teman ternyata dampak dari burnout sendiri itu sangat besar loh, pada diri kita masing-masing ya, apalagi kalau kalian nggak menyadarinya dari awal. Jadi, sebaiknya kita aware gitu dari awal kalau burnout itu bisa kita atasi sebelum menjadi semakin parah gitu. Benar banget. Aku pengen nanya sih sebenarnya pendapat dari Kak Zila. Kak Zila, kita setuju dong kalau kita itu harus mencari kegiatan atau seberapa banyak kegiatan yang kita ikuti itu tuh sesuai dengan kapasitas diri, bener kan? Nah, berarti gini Kak, semua orang tuh berarti harus mengalami burnout dulu nggak sih? Buat akhirnya seperti Kak Zila deh, jadi akhirnya stabil gitu loh. Berarti kita harus Pernah menjalani burnout merasakan dulu gitu, kan? baru kita bisa tahu Ya, buat tahu caranya buat susun ngatasinya. skala kita, terus mengatasi itu. Kalau menurut Kak Zila gimana? Kalau menurut aku nggak harus mengalami burnout dulu, karena kalau dirinya aware, dirinya itu bisa mengatasi sebelum burnout atau mitigasi sebelum burnout. Oh. Bisa settle dulu ya Kak, Iya. sebelum sampai parah dia udah bisa. Mitigasi duluan. Tapi aku penasaran deh, Kak Zila ini kan banyak banget ya prestasinya, kayak keren banget, so inspiring gitu menurut aku. Padahal sebentar kita masih semester 3 udah kayak kewalahan gitu. Kalau dari Kak Zila sendiri tuh kayak dari semua yang Kakak jalani nih, ada organisasi, volunteeran, terus juga public speaking dan semua kegiatan akademiknya Kak Zila sendiri. Kalau Kak Zila itu, pernah nggak sih ngalamin burnout yang sampai, aduh
capek, aku nggak mau lanjut gitu, aku beneran, aku hari ini terakhir gitu, misal kalau lagi join organisasi, aku nggak mau lanjut, aku setelah demis gitu. Kalau Kanzila sendiri pernah nggak sampai kayak overwhelm, aku nggak mau lagi gitu? Aku pernah, tapi nggak dalam hal akademik maupun luar akademik, tapi dalam hal pondok pesantren. Karena aku juga selain mahasiswa, santri juga sambil nyantri. Jadi setelah kegiatan di kampus, kegiatan luar kampus, ada lagi kegiatan di pesantren. Kadang itu kalau udah capek, benar-benar capek, aku ke teman aku, ke kos teman aku. Oh, Kayak ikut kegiatan di pesantren itu. oke. Jadi Kanzila ini bisa menyeimbangkan semuanya ya, sebelum sampai jadi akademik, non akademik dengan prestasi di pesantren juga, keren banget Kanzila Itu ini. keren banget sih. Sementara kita semester 3 ya, kita masih Iya, iya. panjang gitu. Jadi aku sangat dapat insight banyak banget dari Kanzila ini. Oh ya Kak Zila, sebenarnya yang bikin susah tuh ini Kak, tekanan sosial sih. Jadi kalau kita lihat temen-temen tuh kayak udah ikut magang, udah ikut lomba, dan itu tuh kayak mau gak Semakin mau kita jadi ngerasa minder gitu loh kita Kak. semakin, sebenarnya mereka tidak memberikan tekanan pada kita, tapi Kita kita ngerasa merasa tertekan gitu ya. Kayak kalau Kanzila pernah nggak ngalamin itu, atau mungkin dari lingkungan Kanzila ada yang merasa dengan potensinya Kanzila yang dia merasa seperti itu, atau gimana nih kalau Kanzila? Pernah banget aku ngerasa ketinggalan jauh, apalagi di pondok kadang terbatas juga. Kayak temanku udah exchange, semester 3 udah exchange, udah ikut MUN banyak, tapi itu di Jakarta gitu. Oh. Opportunity-nya lebih banyak. Aku lebih minder ke teman aku yang itu, gitu kan. Terus tapi aku sadar kalau setiap pribadi itu punya waktunya sendiri untuk makan, nggak harus sama jalannya, ada jalan lain dan waktunya itu beda. Kita berproses. Gitu. Bener banget ya, Kanzila, menarik banget yang disampaikan banget. Aku dapat banyak insight baru. Kalau kalau Sarah sendiri pernah nggak ngerasain itu, kayak dari lingkungan, aduh teman-teman aku udah magang, teman-teman aku udah join ini gitu. Sama sih yang tadi aku bilang, FOMO ya. Jadi banyak banget temen di sekitar aku itu tuh udah ikut magang, organisasi yang udah jadi ketua gitu loh. Nah, tapi apa ya, aku ngerasa ini sisi positifnya aku sih, aku nggak terlalu menjadikan itu tuh sebagai tekanan, justru menjadi inspirasi gitu, Kak. Karena ini, jadi waktu itu tuh aku lihat temanku tuh udah pada magang. Di situ tuh aku emang down. Cuman akhirnya kayak aku jadi pengen ikutan gitu loh Kak, dan ternyata ketika aku udah magang juga, ternyata aku mendapatkan manfaat gitu loh. Jadi kayak aku menjadikan itu tuh sebagai sumber inspirasi, jadi bukan sebagai tekanan yang terus-terusan gitu sih untungnya. Nggak yang sampai menekan kita sampai terjadi burnout, yang harusnya kalau lagi burnout seperti itu melihat potensi orang lain, terinspirasi gitu ya, bukan cuman terpaku seperti itu. Oke teman-teman, menarik banget nih apa yang disampaikan dari Kanzila, informasi dan insight-nya yang disampaikan Kanzila. Aku bisa mengambil kesimpulan jadi bahwa academic burnout adalah kelelahan fisik yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Academic burnout bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan tugas yang banyak banget dan bisa dipengaruhi dari orang lain. Mungkin tadi melihat orang lain yang memiliki potensi, juga melihat orang lain udah jauh melangkah di depan kita. Nah, dampak dari burnout itu sendiri bisa menyebabkan stres berkepanjangan, kurang termotivasi, dan bisa berakibat buruk bagi kesehatan mental seseorang jika tidak kita atasi dari awal. Nah, strategi yang bisa dilakukan salah satunya untuk mencegah burnout atau sedang burnout itu salah satunya journaling yang dilakukan oleh Kak Zila tadi. Kak Zila journaling, menyampaikan apa keluh kesah yang dirasakan pada seharian, juga bisa back to nature gitu. Kita melihat alam-alam, kita melihat ijo-ijo, membaca buku yang ringan-ringan. Itu salah satu metode untuk mengurangi dampak burnout berkepanjangan, karena dengan journaling dan back to nature itu kita bisa mencurahkan perasaan kita di tulisan, bisa mencurahkan perasaan kita ke alam, dan lebih membuat seseorang merasa tenang dengan hal-hal yang mungkin mungkin slow gitu ya. Harusnya yang awalnya kita hektik menjalani hari-hari, kita dengan journaling, kita dengan membaca buku, kita dengan melihat ijo-ijo pemandangan, itu kita bisa menjadi lebih fresh, lebih uh,
lebih terbuka gitu pikirannya, jadi nggak burnout lagi. Dan mungkin ini juga bisa jadi catatan ya buat Sobat Insight di rumah, coba untuk journaling gitu, kita ikuti langkah-langkah dari Kak Zila, kali aja bener-bener bisa mengatasi burnout atau bahkan biar burnout-nya itu tuh nggak terjadi, belum terjadi gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi lah ya dari awal. Nah, ini luar biasa banget sih insight dari Kak Zila, sangat-sangat insightful ya pada podcast kita hari Bener ini. banget. Nah, jadi kita paham gitu loh kalau sebenarnya burnout itu tuh bukan hanya tentang capek belajar aja, tapi juga banyak banget faktor yang menyebabkan burnout itu sendiri. Dan yang paling penting sebelum burnout ini semakin besar, kita bisa menyadari tanda-tandanya tuh sejak awal. Sebelum burnout itu semakin parah, kita bisa paham bahwa, "Oh, kayaknya aku lagi burnout nih, aku harus apa yang harus aku lakukan?" Mungkin tadi bisa dicoba nih, langkah-langkahnya. Jadi kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi atau mencegah dari burnout itu semakin parah. Jadi penting ya Sobat Insight buat, mencegah dari awal, antisipasi dari awal sebelum burnout-nya itu terjadi. Karena buat kita bisa settle, kita tuh nggak harus mengalami burnout ya, ya seperti yang tadi Kak Zila bilang, kita bisa baca-baca di Google, berarti kita, agar burnout-nya itu tuh nggak terjadi gitu ke kita, gitu. Terima Karena kasih. burnout sendiri itu kalau dirasakan jangka panjang itu nggak baik juga ya. Kalau menurut Kak Zila, burnout berkepanjangan itu pasti nggak baik ya, karena selain kita jadi tadi malas belajar juga, malas nugas juga, itu Pengaruh ke mental juga. iya bener banget. Itu salah satu dampak berkepanjangan. Oke, terima kasih banyak Kak Zila atas waktunya untuk sharing, sangat-sangat bermanfaat banget. Sangat-sangat memberi pengetahuan yang baru gitu. Sebelumnya aku belum pernah nyoba nih journaling, mungkin nanti bisa kita coba ya Oke, kita bisa coba journaling. bareng ya di Iya, sini. kita mau Di Taman Harmoni juga. betul banget, Di Taman kita Harmoni. mau baca novel Dilan di Taman Harmoni Abis ini sore-sore. kita OTW ke Taman Harmoni. Ya, di sini banget ya habis podcast. Oke, terima kasih Kak Zila atas waktunya. Juga terima kasih buat Sobat Insight yang telah selalu setia mendengarkan Insight Podcast. Juga semoga podcast kali ini membawa dampak yang baik bagi teman-teman semua yang mungkin sedang atau belum yang semoga jangan ya mengalami burnout ya. Dan bisa kita terapkan, mungkin yang sedang mengalami burnout kita bisa terapkan tips-tips dari Kak Zila. Oke, jadi sebelum kita beneran pamit nih Kak Zila, aku dan juga Nala pengen ngajak Kak Zila buat jargon bareng nih. Kira-kira gimana Nala caranya? Oke, jargon kita pada kali ini yaitu kalau aku bilang Insight 2025, jawabnya Get your new insight. Gitu. Kita bisa coba bareng-bareng ya Kak Zila. Oke. Kita hitung kali ya. Oke. 1, 2, 3. Insight 2025, Get your new insight. Terima kasih sahabat Insight. Makasih banyak.